untuk kali ini saya akan bahas masalah rawatan lobet betina. Karena berhubung saya lagi ngerawat burung betina nih. Nah, ini kan akan saya bagi pengalaman, akan saya sharing masalah lobet betina. Nah, untuk kali ini kita akan bahas masalah betina konslet aja dulu ya. Bagaimana cara cetak atau kita berupaya memiliki lobet betina konslet. Nah, pertama-tama kita pastikan kita memiliki materi yang bagus dulu dong. Ketika kita ngerawat burung, kita harus punya materi yang bagus dulu. Minimal kalau lobet betina itu saya rasa ya burungnya gacor lah ya, burungnya gacor, nadanya udah enak. Kalau masalah durasi sih relatif ya, nggak semua burung durasinya bisa panjang. Cuman rata-rata kalau lobet betina itu identik dengan durasinya panjang, beda sama jantan. Jantan juga ada sih yang durasinya panjang, cuman rata-rata itu ya betina memang lebih dominan ke durasi lebih panjang itu. Pertama-tama pastikan punya materi dulu. Materi yang bagaimana? Kita cari yang nadanya enak dulu dong. Nadanya enak, materinya bagus. Bisa dikatakan nadanya agak sedikit kering sih ya. Kalau betina sih beda sama jantan. Betina itu kalau masih bahan ya, itu rata-rata nadanya itu memang agak sedikit kering gitu, beda sama jantan. Cuman keringnya betina bukan berarti dia kering mau ke konslet. Nggak semua burung juga bisa konslet. Nah, kita bahas masalah rawatan dari awal. Nah, setelah kita memiliki materi yang sekiranya bagus, layak untuk kita rawat, kalau burung betina itu alangkah baiknya, alangkah bagusnya itu disendiriin. Jangan dicampur dengan burung-burung lain, apalagi burung jantan. Kenapa? Karena burung jantan itu identik dia suka garuk-garuk kan, keluar birahi. Nah, otomatis lobet betina akan terpancing, birahnya akan mudah cepat naik gitu loh. Dan misal kita sudah mempunyai materi yang pas, kita taruh ke tempat yang tenang. Kalau bisa sih kalau burung betina menurut saya ya, itu sendiri aja sih ya, sendiri di rumah atau paling nggak memiliki banyak burung lah itu loh. Kalau kita mau main betina, punya di situ, karena burung betina itu mudah terpancing birahnya sama jantan. Nah, di situ kalian semuanya harus peka, harus peka. Kalau masalah extra fooding, nggak harus dikasih pakan kenceng kalau betina itu. Jadi pakan polos pun bisa bikin lobet itu konslet gitu loh. Jadi kita tuh harus yakin dengan rawatan kita. Apalagi masalah vitamin kayak gitu bagi saya itu vitamin hanya penunjang, maaf nih ya. Dan saya pribadi saya nggak pernah pakai namanya vitamin. Nah, karena saya sendiri juga nggak tahu fungsinya vitamin itu apa sebenarnya. Apalagi doping kayak gitu juga kan. Yang pasti pilih materi betina yang bagus, yang sekiranya layak untuk dirawat lah. Nah, untuk setelah itu betina itu dia identik akan mudah gacor kalau di tempat atau ruangan yang tenang, yang sepi, yang nggak terlalu banyak atau berisik burung. Itu betina itu mudah cepet keluar keluar gacornya gitu loh. Beda sama betina juga ada tipe betina yang ditempel-tempel burung, dia keluar gacornya itu juga ada. Cuma saya rasa kalau kita ingin memiliki atau berupaya mencetak burung konslet betina, alangkah baiknya disendiriin. Itu juga ke hal positif untuk kestabilan dia juga sih ya. Beda sama jantan-jantan itu dia dikumpulin banyak burung, dia nggak masalah. Cuman kalau mau gacorin tetap harus disendiriin. Itu cara paling efisien, paling cepat, paling mudah. Saya rasa seperti itu. Sebenarnya perawatan burung jantan sama betina itu hampir-hampir sama. Hampir ya, saya nggak ngomong sama, hampir sama. Dari segi kelamin aja udah beda. Jadi karakter juga pasti beda lah. Cuman mereka ada kemiripan. Kalau mau gacorin itu alangkah baiknya di tempat yang tenang atau sepi. Yang penting tempatnya nggak gelap. Kalau bisa dia kena ventilasi udara, biar burung itu nggak mudah merem kayak gitu kan. Banyak tuh kejadian pas kalian proses penggacoran lobet betina. Itu rata-rata yang gagal itu burungnya merem kayak ngesardot gitu kan. Itu karena tempatnya bisa jadi loh, tempatnya panas ya kan. Tempatnya panas, setelah itu sama ruangannya itu sedikit nggak ngebuat dia nyaman gitu loh. Kalau saya pribadi cari tempat itu yang dia terang, dia kena sirkulasi udara, ada ventilasi udara, syukur-syukur ruangannya sedikit terbuka. Itu lebih cepat untuk gacorin burung jantan maupun betina. Bisa dibuktikan nanti buat teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas masalah penjemuran dan lain-lain. Ini saya ulas sampai selesai nih ya. Videonya agak panjang, dengerin semua, simak semua, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya bagi yang ingin paham tentang lobet betina. Nah, sekarang kita bahas masalah penjemurannya dia dulu ya, penjemuran sama pemandian dia ya. Kalau penjemuran saya itu bukan tipe orang yang burung itu wajib dijemur. Cuman paling nggak 1 minggu itu ya 2 hari sekali, atau syukur-syukur bisa tiap hari sih ya. Cuman nggak wajib ya, 2 hari sekali juga nggak apa-apa gitu. Kalau masalah penjemuran
itu betina nggak usah dijemur terlalu kencang. Cukup dijemur sekitar 15, mentok-mentok 30 menit lah kalau lobet betina. Kalau masalah mandi, lobet betina itu ada yang tipe dia suka mandi, ada yang susah mandi. Misal dia susah mandi, misal ini ya, misal dia susah mandi, kita pancing spray aja. Kita pancing spray aja. Kalau dia nggak mau mandi, ceputnya kan dikasih full tuh air ya kan. Kalau dia tetap nggak mau mandi, kalau lobet betina nggak apa-apa, dimandiin nggak apa-apa. Itu pagi ya, kita bahas masalah pagi. Itu lobet betina dimandiin pagi nggak apa-apa. Kalau saya jantan, saya malah nggak pernah mandiin. Kalau dia dipancing tetap nggak mau mandi, nggak apa-apa, mandiin aja kalau buat lobet betina. Nah, itu penjemurannya cukup sekitar 15-30 menit ya kan. Setelah itu masalah extra fooding kan, masalah makanannya itu saya nggak pernah main kenceng-kenceng juga sih ya. Kalau lobet betina itu cukup polosan aja bisa kok. Kalau memang burungnya tipenya susah naik birahi, dia tetap kurang gacor, itu kita naikin aja sedikit demi sedikit, dikasih melet merah, habis itu dikasih knarcit atau coba produk kita juga nggak apa-apa sih, silakan ya kan. Extra foodingnya nggak usah terlalu kenceng. Kalau betina dikasih extra fooding kenceng, yang ada dia akan birahinya makin tinggi, dia ngapal, suka gigit-gigit apa namanya, gigit-gigit ruji dan sebagainya kan, gigit-gigit angkringan kan gitu. Betina itu lebih identik ke situ, makanya dari segi extra fooding nggak usah terlalu kenceng. Masalah jagung itu dikasih aja seminggu 2 kali atau sekali nggak apa-apa sih. Kalau betina jangan terlalu sering juga, hampir sama kayak jantan. Nanti kalau birahinya dia naik, repot nanti susah ya kan. Yang penting kita pahamin aja kondisi birahi dia, kita kontrol, ya syukur-syukur burung itu akan cepet gacor, enak lah seperti itu. Nah, untuk masalah pasangan, kita bahas masalah pasangan sekarang ya, masalah betina. Enaknya betina itu beda sama jantan. Kalau jantan dikasih pasangan nggak tepat, dalam arti waktunya yang nggak tepat, gacornya dia bakal hilang. Kalau betina nggak. Betina itu gacor sedikit, kita kasih untulan, ada yang makin bagus, makin enak. Itu betina. Cuman harus bisa bedain ya, mana itu betina gacornya yang udah bener-bener enak sedikit cuek, dan betina gacor yang masih dia ngotot fighter ya kan. Jadi burung kalau masih ngotot fight itu percuma, dipaksa dikasih untulan juga nggak bakal jadi bagus kok saya rasa. Beda sama betina yang dia udah mempunyai karakter yang udah ngekeknya udah sedikit cuek, yang udah enak itu dikasih pasangan, ada yang makin bagus makin jadi, itu ada. Nah, pasangannya dikasih apa? Kalau saya pasangan, itu pasangan dikasih paut dulu. Paut bukan paut yang masih muda ya, paut yang ya udah bisa makan sendiri lah ya. Ini kita ngomong proses loh ya, ini bukan burung yang sudah konslet. Kalau burungnya sudah konslet, nggak apa-apa dikasih paut yang masih muda banget. Kalau bahasa sekarang anak tiri kalau nggak salah ya, saya kurang paham juga sih. Itu nggak masalah. Cuman kalau kita mau ke proses, itu dikasih paut-paut aja yang baru bisa makan. Intinya udah bisa makan sendiri, karena betina yang masih bahan itu rata-rata identik galak banget. Kasihan nanti kalau masih kecil dihajar kan gitu. Jadi kita cari solusi yang udah mulai bisa makan. Intinya dia itu udah bisa ngimbangin si betinanya, kayak dari segi ciuman, terus habis itu nyisir-nyisir bulu dan sebagainya seperti itu. Kalau masalah pasangan, dicariin itu aja dulu. Itu inget ya, burung betina yang udah mulai dia sedikit cuek ngekeknya, udah mulai enak. Kalau masih dia ngotot, gacornya masih gacor kayak vector, jangan dulu. Itu diingat, itu penting banget itu. Setelah pemasangan itu, kalau saya pemasangan itu saya kasih satu ekor dulu. Kalau dia dipisah berangsur enak, itu biasanya saya coba saya kasih banyak. Biar tujuannya apa? Biar makin cuek kan, ya kan? Biar makin cuek. Ini saya ngomong sesuai pengalaman saya, bukan hanya angan-angan atau apa. Ini karena pengalaman pribadi ya. Saya pernah mengalami dan saya berani bercerita. Ini seperti itu. Kalau sudah dia mulai enak, saya kasih untulan banyak, minimal 5 lah, minimal 5. Nah, nanti di situ biasanya rata-rata kalau dia prospeknya makin bagus, rata-rata dia udah mau bocor di banyak burung itu. Dan jangan kaget, banyak burung betina itu konslet sebelumnya nyardot dulu, itu banyak. Jadi jangan khawatir, jangan bingung. Burung nyardot itu yang ngekeknya sedikit kayak merem, kayak gembung gitu loh. Itu banyak. Saya pernah punya betina kayak gitu kok. Dari gembung lama-lama makin enak jadi konslet itu ada. Ada yang tipe burung betina itu tanpa melewati fase yang nyardot itu langsung konslet, itu juga bisa. Jadi kalian nggak usah bingung dengan kejadian burung konslet dari teman-teman lainnya gitu loh. Jadi kita fokus milik kita sendiri, kita fokusin, kita rawat lah. Intinya kita nating tulus aja lah, kita rawat, kita jalani, hasilnya kayak apa ya itu bonus dari Tuhan lah.
Dan setelah itu kita bahas masalah lovebird betina yang udah konslet ya kan. Lovebird betina yang udah konslet itu pasangannya itu ada yang tipe dikasih pasangan PAUD bagus, ada yang tipe dikasih pasangan jantan bagus. Masalah yang bagus yang mana kita nggak bisa nentuin. Yang bisa nentuin itu burungnya. Kita nggak bisa melihat, oh burungnya si Mas A itu untulannya pakai PAUD, oh punyanya si Mas B itu pasangannya pakai jantan. Kita nggak bisa niruin. Kita harus tahu kebutuhan burung kita. Karakter burung itu beda-beda, kita nggak bisa samain. Kenapa saya sering bilang boleh kita tanya ke narasumber, boleh kita itu ngelihat konten-kontennya narasumber, cuman yang sekiranya masih masuk di akal. Terkadang orang zaman sekarang itu nggak pernah ngalamin, tapi dia berani nge-share, itu saya rasa gokil banget. Nah minimal dia pernah mengalamin lah, baru silahkan dia nge-share gitu kan. Saya berani nge-share karena apa, bukannya sombong, saya udah punya burung konslet, megang burung konslet tuh 50 lebih, dan saya ada data nama burung satu persatu, videonya saya juga masih simpen. Nah saya rasa itu aja sih rawatan masalah betina, nggak begitu ribet juga. Kalau masalah ngelatih di lapangan itu, kalau betina dibawa sama untulannya aja, coba dibawa sama untulannya, kurang satu season coba dipisah, itu aja sih. Kalau masalah setting lapangannya nanti saya lanjut di video saya berikutnya, masalah rawatan lovebird betina. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ya di order ya kaosnya Pejuang Konslet. Ada juga Power of Konslet ya dengan bahan plastisol, sablon plastisol, sablonnya plastisol dengan bahan Combat S30. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Rawat burungnya semaksimal mungkin, pahamin karakternya, jangan mudah goyang dengan tutorial perawatan orang-orang. Intinya yang lebih tahu kondisi burung itu si perawatnya, kalian sendiri, bukan orang lain. Intinya pahamin, fokus. Masalah hasilnya seperti apa itu urusan kita sama Tuhan. Rezeki udah ada yang atur, nggak usah iri, nggak usah terlalu melihat atau apa ya, ngepoin burungnya orang lah. Intinya fokus sama burung sendiri. Terima kasih banyak, sukses semua buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di channel saya berikutnya. Bantu share lah jika video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.